Halo semuanya, salam sehat. Kita ketemu lagi di chapter 8 General Knowledge Part 3. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa pada part ketiga ini kita akan membahas mengenai skema dan skrip. Jadi kita akan membahas apa itu skema dan apa itu skrip, kemudian kita akan membahas mengenai skema yang lebih spesifik. Jadi bagaimana skema dan memory selection, kemudian yang kedua adalah skema dan boundary extension, yang ketiga adalah skema dan memory abstraction, dan yang terakhir adalah skema dan memory integration. Sebelumnya kita sudah mempelajari ada dua pendekatan. Yang pertama adalah prototype dan eksemplar yang menekankan pada kategorisasi. Jadi bagaimana suatu item itu masuk ke kategori yang mana, baik dalam pendekatan prototype maupun pendekatan eksemplar. Kemudian yang kedua, kita baru saja membahas mengenai network. Jadi yang dibicarakan adalah jaringan yang terjadi antar item-item tersebut. Nah, di sini kalau misalnya tadi baik yang pendekatan prototype ataupun prototype eksemplar dan juga network model, kita sudah membahas mengenai itemnya itu kata, gitu ya. Kemudian kadang-kadang kalimat, gitu ya. Nah, kalau di sini kita akan mempelajari yang disebut dengan skema. Nah, apa itu? Kita bahas bersama ya. Oh, maaf, ini saya belum besarkan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi hanya sampai kalimat, kalau skema itu adalah pengetahuan mengenai situasi, kejadian, atau seseorang yang dapat digeneralisasikan. Generalisasikan itu kita bisa untuk suatu situasi kita bisa terapkan untuk situasi yang mungkin mirip gitu ya. Nah, hal ini skema ini memungkinkan kita untuk memprediksi apa yang akan terjadi pada suatu situasi yang baru. Misalnya kita tahu bahwa ketika eee, ketika suasananya itu sudah tidak ada matahari, kemudian awan itu sudah gelap, kemudian angin gitu ya, kita sudah bisa memprediksikan berdasarkan skema yang kita miliki bahwa sebentar lagi akan hujan, gitu. Nah, jadi ketika kita mau pergi, kemudian kita melihat, situasi yang mirip, maka kita mempersiapkan jas hujan ataupun, payung gitu ya, karena kita berusaha mengeneralisasikannya pada, sesuai dengan skema yang kita miliki. Nah, itulah makanya kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada suatu situasi yang baru. Kemudian, ada juga yang disebut dengan skrip. Skrip ini berupa urutan peristiwa yang sederhana dan terstruktur, baik dalam urutan yang ditentukan. Biasanya dikaitkan dengan aktivitas yang sangat familiar. Kita bisa tahu misalnya kalau kita mengunjungi rumah sakit tertentu gitu ya, kita pasti akan, mendaftar dulu, kemudian nanti kita mendapatkan, nomor, kita bawa ke tempat, praktek dokternya, di situ susternya akan, eee, mengecek berat badan, tinggi badan, kemudian tensi gitu, baru kita disuruh menunggu sampai giliran kita dapat. Nah, itu adalah peristiwa yang sederhana dan terstruktur dan biasanya, eee dikaitkan dengan aktivitas yang familiar. Nah, ada juga yang namanya life script. Life script ini terkait dengan peristiwa-peristiwa apa yang signifikan terhadap diri seseorang. Penelitian menunjukkan bahwa biasanya itu 6 life script yang ada dalam diri manusia adalah misalnya pertama kali sekolah, ya, kemudian eee, ketika apa sih namanya, bekerja pertama,
kemudian, menikah, punya anak, kemudian misalnya punya cucu. Nah, itu adalah suatu life script yang, ada pada diri individu. Nah, terkadang skema dan skrip ini seringkali digunakan secara bergantian, tapi menurut Wall dan Zack et al, mereka menyatakan skrip ini actually narrower term referring to a sequence of event that unfold in a specific order. Jadi memang, lebih, spesifik yaitu keurutan kejadian ya, urutan kejadian dan itu, ada urutannya, ada ordernya gitu. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai life script, yaitu serangkaian peristiwa yang diyakini oleh seseorang sebagai peristiwa yang paling penting bagi dirinya. Oke, nah sekarang kita akan membahas mengenai skema dan hubungannya dengan memory selection. Jadi bagaimana kita memilih apa yang ada di dalam daya ingat kita, gitu ya. Nah, kita menurut Davis and Loftus gitu ya, bahwa kita seringkali atau terkadang menunjukkan better recall, jadi kita lebih me-recall untuk hal-hal yang violates our expectation, gitu ya. Jadi misalnya, kita sudah memiliki ekspektasi bahwa, eee, apa sih namanya, eee, bahwa hari ini tuh akan hujan, gitu ya. Tapi tiba-tiba tring, ada, matahari terbit lagi, kemudian ada ada pelangi misalnya gitu ya. Nah, itu violates our expectation dan biasanya kita, eee, apa sih namanya, lebih gampang me-recall pada material-material eee, yang berbeda dari harapan yang kita miliki. Nah, contohnya adalah, eee kita lihat di sini ada kayak ruang kerja gitu ya. Percobaannya itu nanti secara detailnya silahkan Anda baca di buku, tapi, seseorang itu diminta untuk, mengingat apa yang ada di dalam ruangan kerjanya itu selama beberapa detik. Kemudian ketika keluar, nah, dia disuruh menuliskan benda apa saja yang ada atau menggambarkan mengenai, kondisi atau hal-hal apa saja yang ada di kantornya tersebut, gitu. Nah, biasanya skema informasi yang tidak konsisten dengan standar yang lebih diingat. Kalau kita ke kantor, kita udah punya ekspektasi, udah punya skema bahwa, di kantor itu pasti ada meja, ada kursinya, kemudian ada kursi kerja, kemudian biasanya ada rak atau lemari, kemudian ada printer, komputer, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita lihat di gambar itu ada wine dan piknik basket ya, jadi keranjang piknik. Nah, bisa jadi itu yang lebih diingat karena yang lain sudah sesuai dengan apa yang ada di skema kita. Tapi karena tidak biasa ada, botol wine di kantor, apalagi kalau di Indonesia ya, sehingga itu yang di-recall, yang lebih diingat, kembali oleh seseorang, gitu ya. Tapi ya kalau yang lainnya mungkin, karena memang sudah, sesuai dengan skema. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa skema may operate during memory selection. Jadi, mana yang akan di-recall lebih cepat itu adalah yang tidak konsisten dengan standar, gitu. Nah, ini ada hasil-hasil penelitian yang menunjukkan kalau informasi yang menggambarkan, suatu kejadian minor dan, apa sih, waktunya limited gitu ya, ada batasan waktu, eee, people tend to remember information accurately when it is consistent with schema. Jadi kalau misalnya tadi waktunya cuman misalnya 35 detik gitu ya, itu kan, sangat, singkat gitu ya.
kita akan dengan mudah mengingat kursi, kita akan mengingat meja, kita akan mengingat rak dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi eh, tapi bisa jadi kalau misalnya time is limited, people do not remember information that is inconsistent with schema. Jadi kalau waktunya terbatas, maka kita cenderung melihat yang sudah biasa ada di skema kita. Oh ya, seperti ini, gitu ya. Oke, sama, 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 bahwa ada kursi, ada meja dan lain sebagainya. Nah, sehingga people do not remember information that is inconsistent with schema, gitu. Nah, kemudian eh, orang-orang itu jarang menghasilkan memori yang benar-benar salah eh, for event that is did not occur, gitu ya. Jadi sesuatu hal yang memang tidak terjadi ya memang tidak diingat, gitu. Kemudian eh, tapi ketika information describe a major event that is inconsistent with the standard schema, people are likely to remember the event. Nah, seperti yang tadi ya, kalau misalnya apa sih namanya kondisinya tidak sama dengan apa yang standarnya kita biasanya mengingat, tapi kalau misalnya itu di major event, oke? Nah, kemudian kita akan membahas mengenai skema dan boundary extension. Apa sih yang disebut dengan skema? Bagaimana sih hubungan antara skema dan boundary extension? Nah, sekarang kita lihat, nanti Anda baca sendiri di demonstration 8.6. Di situ memory of for object, gitu ya. Kita disuruh melihat gambar tersebut, kemudian disuruh menggambar, gitu ya. Menggambar ulang, gitu ya. Nah, biasanya ada yang namanya boundary extension, melebihi batasnya gitu ya, kecenderungan untuk mengingat sebagian besar yang terlihat daripada tampilan gambar yang asli. Karena tadi cuman apa sih namanya? Cuman sebentar, bisa jadi dia yang digambar itu yang sesuai dengan skemanya, bukan yang sebenarnya. Nah, ini juga apa sih namanya? Berhubungan dengan eyewitness testimony. Nah, seperti apa hubungannya? Coba Anda cari sendiri di dalam buku. Nanti kita akan review di self review Anda, ya. Karena itu sudah pernah dibahas di chapter 5 kalau tidak salah. Oke. Jadi bagaimana kemungkinan eyewitness testimony itu salah dapat diterangkan oleh konsep skema dan boundary extension ini. Oke, kemudian yang ketiga, skema and memory, salah tulis nih ya, abstraction. Nah, apa sih yang disebut dengan abstraction? Abstraksi adalah proses memori yang menyimpan arti dari suatu message ya. Jadi yang kita simpan itu bukan exact word, jadi bukan verbatim. Anda tidak akan mengingat kalimat saya satu persatu, tapi Anda mengingat keseluruhan arti dari pesan yang saya sampaikan, gitu ya. Nah, terdapat dua pendekatan dalam memory abstraction ini. Yang pertama constructive approach dan yang kedua adalah pragmatic approach. Apa yang disebut dengan constructive approach? Nah, orang merasa yakin bahwa mereka telah melihat item yang baru sebelumnya, gitu ya. Jadi di sini ada konsep mengenai false alarm, gitu ya. Jadi orang mengingat item yang sebenarnya tidak ditunjukkan di message sebelumnya, gitu ya. Jadi ada kecenderungan enggak kok tadi saya melihat, padahal nggak ada, gitu ya. Nah itu yang disebut dengan apa sih namanya? Karena kita tidak mengingatnya itu verbatim satu persatu, tapi mengabstraksikannya, meaning-nya, sehingga skema kita berproses dan apa sih namanya, sehingga yang diingatnya itu kita sudah mengingat bahwa sudah pernah melihat item tersebut atau sudah mengingat item yang sebenarnya tidak ada.
Nah, menurut Bradsford dan Franks tahun 71, orang mengintegrasikan memori dari kalimat tunggal sederhana untuk membangun suatu ide gagasan yang lebih besar. Oke. Jadi kalimat tunggal dan sederhana itu diintegrasikan dengan hal-hal yang sudah ada di memori kita, sehingga kita bisa menghasilkan gagasan atau ide yang lebih besar. Nah, sedangkan pragmatic approach gitu ya, menurut Murphy and Saviro, orang memberikan perhatian atau atensi kepada aspek pesan yang paling relevan dengan tujuan mereka. Jadi kalau nggak sesuai dengan tujuan, ngapain kita ingat-ingat gitu ya? Mungkin ini juga ada hubungannya nanti sama pendidikan yang sifatnya androgini gitu ya. Jadi kita tahu bahwa ya people know that they usually need to accurately recall the gist of a sentence gitu ya. Karena tapi juga mereka tahu bahwa mereka tidak perlu untuk mengingat specific wording of the sentence gitu ya. Namun ada kasus-kasus di mana mereka membutuhkan atau kita membutuhkan untuk memusatkan perhatian kepada specific word gitu ya. Sehingga kita tahu bahwa verbatim memori kita tuh pada dasarnya sangat akurat, tapi pada kasus-kasus tertentu. Nah, ini membuat kita membuat strategi atau mengontrol atensi atau perhatian kita. Jadi kalau misalnya sesuai dengan kebutuhan, kita akan paying attention dan kita bisa mengingat specific words gitu ya. Nah, terutama nih ya hasil penelitian menyebutkan bahwa orang lebih suka memberikan atensi kepada kata-kata spesifik jika kalimat tersebut mengandung unsur kritikan atau penghinaan. Nah, ini ya, jadi ketika ada orang menghina kita, biasanya orang kita itu mengingat secara spesifik gitu ya. Secara spesifik kalimatnya secara verbatim. Nah, berarti dia memang benar-benar menaruh perhatian khusus kepada kalimat yang diberikan oleh orang yang menghinanya. Nah, lebih jauh Anda silahkan membaca di buku Matlin. Nah, yang keempat, kita berbicara mengenai bagaimana hubungan skema dan memory integration. Nah, jadi dalam integrasi daya ingat ini, pengetahuan our background knowledge itu meminta kita untuk mengencourage kita untuk mengambil informasi baru itu in a schema consistent fashion. Jadi biar tetap apa sih namanya, dalam bentuk yang skema konsisten. Jadi kita udah ada skema, jadi informasi yang baru itu apa sih namanya, masuk disesuaikan dengan skema yang ada. Gitu ya. Nah, ada beberapa penelitian yang yang memperlihatkan mengenai hubungan antara memory integration dan skema. Contohnya adalah Bartlett Classic Research. Di sini ada The War of the Ghost ya. Ini tuh ada cerita klasik dari Amerika Serikat gitu ya. Sedangkan Bartlett ini mengadakan penelitiannya kepada mahasiswa di United Kingdom atau di Inggris. Nah, di situ di cerita itu ada cerita-cerita yang tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan skema dari anak-anak atau mahasiswa UK tersebut gitu ya. Jadi ada yang apa sih pertempuran ghost, kemudian ketika seseorang itu kena tembak atau apa gitu ya, tapi tidak luka. Itu kan tidak rasional ya, tidak sesuai dengan skema yang ada
pada mahasiswa-mahasiswa di UK gitu ya. Sehingga ketika mereka disuruh merecall, mereka cenderung tidak mengungkapkan hal-hal yang tidak sesuai dengan skema yang mereka miliki, gitu ya. Oke, lebih lanjut, ada juga yang ya baru-baru ini ya, membuat penelitian mengenai bagaimana memory integration and gender stereotypes gitu ya. Gender stereotypes adalah belief dan keyakinan atau opini terkait suatu gender tertentu. Jadi misalnya kalau perempuan susah ngelihat peta misalnya kayak gitu ya. Nah, itu adalah gender stereotype, sedangkan laki-laki bisa, gitu. Nah, jadi research on gender stereotypes show that people frequently make a schema consistent inferences. Jadi, pada penelitian ini menunjukkan bahwa orang-orang itu biasanya membuat kesimpulan yang konsisten dengan skemanya, skema yang sudah dia miliki. Misalnya ada kalimat bahwa wanita di kantor ini sering ngobrol gitu ya di area pantry. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah dia harus menjawab old kalau misalnya memang sama meaning-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya berbeda itu dia harus menjawab new gitu. Nah, ketika ada kalimat bilang bahwa wanita di kantor ini sering bergosip di area pantry, maka ada sejumlah orang yang menyatakan itu old gitu ya. Padahal tadi kita nggak bicara tentang gossiping, tapi ada gender stereotyping bahwa mungkin katanya wanita lebih suka bergosip, padahal belum tentu ya. Nah, sehingga kemudian ada kalimat kedua, wanita di kantor ini sering membicarakan mengenai olahraga di area pantry. Nah, itu orang menjawabnya banyak yang new gitu ya, karena menurut mereka tidak wanita itu jarang membicarakan mengenai sports gitu. Nah, sekian. Untuk lebih lanjut, lebih mendetailnya, silahkan Anda membaca buku dari Madeline. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.